Perkenalkan, nama saya Rizky Saifuddin. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang proposal bisnis dari PT Nolaina. Nah, PT Nolaina ini adalah perusahaan ternama yang bergerak di bidang olahan makanan, yaitu olahan dari rumput laut yang biasa kita sebut sebagai nori. Visi dari perusahaan ini adalah menjadi perusahaan terdepan dalam inovasi dan produksi nori berkualitas tinggi di Indonesia yang mendukung keberlanjutan lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan petani rumput laut lokal. Misi dari perusahaan ini antara lain menghasilkan produk nori yang berkualitas, berkontribusi dalam pemberdayaan ekonomi petani rumput laut lokal, memperluas pasar nori baik di tingkat domestik maupun internasional. Lokasi perusahaan ternama ini berada di Jalan Raya Jakarta Serang, kilometer 68, Cikande, Nambo Ilir, Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang, Banten dengan kode pos 42186. Bisnis ini berada di bidang tanah seluas 10.000 meter persegi. Nah, kemudian ada struktur organisasi dari perusahaan ini. Pertama, ada CEO atau saya sendiri sebagai CEO-nya. Lalu kemudian ada manajer operasional, yaitu Muhammad Yusuf Rapli. Lalu kemudian ada Nadia Tushifa yang menjabat sebagai CFO atau Chief Finance Officer. Lalu kemudian ada kepala pemasaran, yaitu Bareta Arinauli Tinambunan. Lalu kemudian ada kepala penjualan, yaitu Ratu Zulfa. Dan kemudian ada kepala produksi Muhammad Surya Baskara. Dan yang terakhir ada kepala logistik, yaitu Fawaz Khalilullah. Oke, seperti yang sudah dijelaskan Pak Asep tadi, jadi produk yang kami tawarkan adalah produk nori. Nah, nori sendiri adalah produk olahan rumput laut yang telah dicetak menjadi lembaran tipis kemudian dikeringkan. Karena kami melihat peluang yang cukup besar di produk ini, rumput laut sendiri merupakan salah satu komoditas utama dalam budidaya perikanan di Indonesia. Nah, untuk proses produksinya sendiri itu tidak terlalu rumit. Awalnya rumput laut yang telah kita siapkan dan kita bersihkan itu kita blender menjadi adonan yang halus. Kemudian adonan-adonan yang halus tadi kita masak menjadi adonan yang matang. Kemudian adonan yang matang tadi kita cetak menjadi lembaran-lembaran yang tipis. Kemudian kita keringkan. Nah, untuk pengeringannya sendiri itu menggunakan suhu yang tidak lebih dari 50 derajat Celcius. Kemudian untuk target pasarnya, kita telah melakukan riset pasar sehingga produk nori ini memiliki target pasar mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Karena harganya relatif terjangkau sehingga bisa dinikmati oleh berbagai kalangan. Produk ini juga bisa dijadikan snack atau bahan makanan lainnya. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan analisis SWOT dari perusahaan Nolaina kami, di mana S sendiri yaitu strength atau kekuatan. Kami memiliki 3 poin. Di mana yang pertama, kami menggunakan bahan baku yang alami dan sehat. Dari bahan baku yang sehat tersebut, permintaan global kami bisa meningkat. Lalu yang ketiga, citra produk yang kami gunakan bercitra premium. Lalu selanjutnya ada W, yaitu weakness atau kelemahan. Kami berketergantungan dengan sumber daya alamnya karena nori sendiri berbahan baku dari rumput laut. Yang kedua, biaya produksi kami tinggi karena pengolahan teknologinya memerlukan biaya operasional yang tinggi. Dari biaya operasional yang tinggi tersebut, kami muncul kelemahan baru, yaitu teknologi pengolahan kami menjadi terbatas. Lalu yang terakhir, kami sensitif terhadap kualitas, yaitu terhadap rasa dan teksturnya. Lalu selanjutnya ada O atau opportunity, yaitu peluang, di mana ekspansi pasar internasional kami bisa meningkat karena nori sendiri memiliki tren dari negara Jepang.
Lalu selanjutnya inovasi produk, kami bisa berinovasi terus-menerus pada dunia kuliner dari rumput laut sendiri. Lalu selanjutnya kolaborasi kuliner, kami bisa menyatukan nori tersebut kepada makanan-makanan yang lain. Lalu yang terakhir yaitu pemasaran digital, kami bisa memasarkan nori-nori kami ini dari platform-platform digital. Yang terakhir yaitu threats atau ancaman, di mana kompetisi global bisa meningkat karena permintaan nori di berbagai perusahaan baru. Yang kedua, fluktuasi harga bahan baku karena kami menggunakan rumput laut yang bisa saja menjadi jarang atau langka, atau penjual yang menjual rumput laut menaikkan harganya. Lalu perubahan preferensi konsumen, di mana para konsumen bisa saja berubah-ubah moodnya, kadang ingin makan nori atau tidak. Lalu yang terakhir, regulasi dan hambatan. Kenapa regulasi? Karena biasanya semua produk yang dari laut itu, yang asalnya dari laut, biasanya memiliki regulasi yang ketat dan hambatan karena harga tarif impornya pun mahal. Salah satu pendekatan yang kami lakukan dalam melakukan strategi pemasaran dini yaitu dengan cara strategi digital marketing melalui internet dan juga memberikan promosi atau diskon khusus. Selain itu juga memberikan kemasan yang menarik. Sebagai manajemen anggaran dan laporan keuangan. Nah, untuk modal awal PT Nolaina kita ada di 100 juta. Untuk biaya peralatan produksinya itu sekitar 30 juta dan gaji karyawan untuk 7 orang itu sekitar 21 juta. Biaya bahan baku itu 11 juta dan biaya operasional itu 4 juta. Nah, total biaya produksi per bulannya itu kita ada di 36 juta. Untuk produksi nori per bulan itu kita ada 10.000 lembar nori. Nah, HPP-nya itu sekitar HPP per lembar norinya itu kita sekitar 3.600. Lanjut, di sini saya akan memaparkan terkait dengan manajemen anggaran dan laporan keuangan dari PT Nolaina. Asumsi harga jual nori pada PT kami itu dengan harga 4.500 per lembar dengan produksi 10.000 lembar per bulan. Jadi kami memiliki harga jual per lembar dengan 4.500. Dalam per bulan kami memiliki atau mencapai keuntungan 45 juta dengan harga pokok produksi yaitu 3.600 per lembar. Total pengeluarannya itu 36 juta dan keuntungan kotor itu kami memiliki biaya per lembarnya 900 perak dengan total 9 juta. Jadi keuntungan bersih per bulan yang kami dapatkan yaitu 9 juta dikurang 4 juta, yaitu hasil dari keuntungan bersih per bulan kami dengan untung 5 juta ribu rupiah. Dengan segala potensi dan peluang yang telah dipaparkan dalam proposal ini, PT Nolaina yakin bahwa industri olahan rumput laut menjadi nori memiliki prospek yang sangat menjanjikan. Kami telah menyusun strategi komprehensif yang mencakup aspek produksi, pemasaran, keuangan, dan manajemen untuk memastikan keberhasilan usaha ini. PT Nolaina tidak hanya bertujuan untuk menjadi pemain utama dalam industri nori di Indonesia, tetapi juga berkomitmen untuk mendukung pemberdayaan masyarakat pesisir melalui kerjasama dalam budidaya rumput laut, mempromosikan gaya hidup sehat dengan menyediakan produk nori berkualitas tinggi, dan juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan ekspor produk olahan rumput laut. Kami percaya dengan dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak, PT Nolaina akan mampu mewujudkan visinya sebagai produsen nori terkemuka yang menghadirkan cita rasa laut Indonesia ke meja makan dunia. Terima kasih atas perhatian dan kesediaan Bapak Ibu untuk mempertimbangkan proposal ini. Kami sangat menantikan kesempatan untuk berdiskusi lebih lanjut dan menjawab pertanyaan yang mungkin Anda miliki. Bersama PT Nolaina, mari kita wujudkan revolusi nori Indonesia.